Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6691. Oke. Mari kita akhiri omong kosong di sini. Sherlock sepertinya kehilangan kesabaran. Dia langsung memadamkan cerutu di tangannya. Lalu menyipitkan mata ke arah Yvonne Xavier. Aku akan memberimu 1 hari. Besok. Aku ingin melihat semua anggota keluarga Xavier di Walsing berlutut di depanku. Dan semua aset telah dihitung. Juga, kamu dan kamu. Kamu harus menungguku di kamar presidensialku besok malam. Sherlock menunjuk Yvonne Xavier dan Xiaowan Xavier. Aku tidak melakukan hal yang sama. Jadi aku minta maaf. Mulai sekarang, tidak akan ada keluarga Xavier di Walsing. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Sherlock tersenyum mesum, lalu melambaikan tangannya, dan hendak membawa pergi orang-orang di sekitarnya. Sekelompok anggota keluarga Xavier semuanya memiliki wajah jelek. Wajah Yvonne Xavier dan Xiaowan Xavier memerah karena marah. Kurasa tidak perlu menunggu sampai besok. Pada saat ini, Harvey York berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku adalah salah satu pemegang saham keluarga Xavier. Aku punya cukup suara dalam hal ini. Kupikir tidak apa-apa jika kamu ingin mendapatkan kembali barang-barang dari keluarga Xavier di Walsing. Aku ingat bahwa di pinggiran Walsing, keluarga Xavier berinvestasi dalam lusinan toilet bersama. Aset itu bisa diberikan kepadamu. Lagi pula, mulutmu sangat bau. Kamu mungkin harus pergi ke kamar mandi untuk makan beberapa kali sehari. Aku membuat keputusan sendiri. Ini untuk keamanan makananmu. Jangan menolak. Harvey York berbicara dengan setengah tersenyum. Tapi selera kata-katanya bisa membuat orang sakit sampai mati. Kamu adalah Harvey York itu. Orang yang menghanyutkan generasi muda dunia seni bela diri negara pulau. Sherlock berhenti. Dan menatap Harvey York dengan setengah tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar orang yang pelit. Keluarga Xavier di Walsing sangat memanfaatkanmu. Bukan saja kamu tidak marah. Tetapi kamu juga membantu mereka berdiri. Apa? Kamu benar-benar ingin makan nasi lunak keluarga Xavier? Sayang sekali. Bahkan jika kamu makan makanan lunak ini, apakah menurutmu kamu benar-benar memenuhi syarat untuk mewakili keluarga Xavier di Walsing? Itu hanya konyol. Patriark Xavier tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata, "Maaf, Harvey York adalah menantu tertinggi yang aku perhatikan. Bagiku, dia tidak hanya bisa mewakili Yvonne Xavier dan aku. Dia juga bisa mewakili seluruh keluarga Xavier di Walsing. Jadi, yang dia katakan adalah sikap keluarga Xavier di Walsing kita. Lusinan kamar mandi bersama akan diberikan kepadamu. Jika tidak cukup, aku secara pribadi dapat mendanai dan membangun beberapa lagi." Sambil berbicara, Patriark Xavier melirik Harvey York dengan penuh penghargaan. Diperkirakan bahwa di antara generasi muda keluarga Xavier, hanya sedikit orang yang berani menghadapi Sherlock dalam keadaan seperti itu. Sangat bagus. Sangat bagus. Sherlock tercengang sejenak. Seolah dia tidak menyangka Patriark Xavier akan mengatakan hal seperti itu. Ini setara dengan Harvey York menamparkan wajahnya. Dan kemudian lelaki tua Patriark Xavier melompat keluar untuk membuat pisaunya. Pada saat ini, Sherlock menarik napas dalam-dalam. Menatap Patriark Xavier dengan kejam sejenak. Lalu menatap Harvey York. Dan berkata kata demi kata, "Nak,
Orang luar datang untuk mencampuri urusan keluarga Xavier kita. Karena kamu melakukan ini, kamu pasti sudah mengantisipasi konsekuensinya. Aku selalu menjadi orang yang berpikiran sempit. Dan aku akan membalas 10 kali lipat kepada mereka yang membuatku tidak bahagia. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya nanti. Ya. Harvey York tersenyum tipis. Melangkah maju dan tiba-tiba menamparkan wajah Sherlock dengan punggung tangannya. Bentak, jika kamu harus membayar 10 kali sekarang, bukankah kamu harus membayar 100 kali sekarang? Bab 6692. Wow, Sherlock langsung ditampar oleh tamparan Harvey York. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, ada gigi kuning di darahnya, yang tampak mengejutkan. Pada saat yang sama, separuh wajah Sherlock juga sangat bengkak. Dia tertegun. Lagi pula, tidak ada seorang pun di kalangan kelas atas di Amerika Serikat yang berani memperlakukannya seperti ini. Bahkan beberapa konsorsium yang berdiri berseberangan satu sama lain, setidaknya di permukaan, sangat munafik dan harmonis. Namun, hari ini seseorang sebenarnya tidak memperhatikan aturan lingkaran sama sekali, dan hanya menamparnya saat dia muncul. Ini benar-benar tak tertahankan. Segera, Sherlock yang marah mengangkat kepalanya, menatap Harvey York, dan berkata dengan suara malu-malu, "Beraninya kamu memukulku? Apakah kamu mengejar kematian?" Bentak. Harvey York tidak berbicara omong kosong, dan menamparkan forehandnya lagi. "Apa yang terjadi denganmu?" Bentak. "Apakah kamu berkulit tebal? Apakah masih sakit jika aku memukulmu?" Bentak. "Bahkan jika aku memukulmu 10 atau 8 kali, apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Saat berbicara, Harvey York sama sekali tidak sopan, dan menamparnya dengan lebih dari selusin forehand dan backhand. Sherlock dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak, melolong terus-menerus, dan akhirnya pingsan di tanah, menutupi wajahnya dan berkedut terus-menerus. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa dia datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya hari ini. Dan hanya saja dia tidak menginjak-injak Harvey York di telapak kakinya. Bagaimana mungkin dia masih menderita kerugian sebesar itu? Bagi Sherlock yang sombong dan merasa lebih unggul dari yang lain, pemandangan ini sungguh memalukan dan memalukan. Memikirkan hal ini, Sherlock segera melupakan rencana awalnya, melambaikan tangannya, dan berkata dengan tajam, "Pindahkan dia. Kematian adalah milikku." Mendengar perintahnya, lusinan Master Gen memutar leher mereka dan melangkah maju. Orang-orang ini kurang lebih menguasai beberapa yang disebut kemampuan, dan mereka sangat percaya diri saat ini. Petir menyambar di telapak tangan beberapa orang, mata beberapa orang sedingin es, dan kemeja beberapa orang langsung meledak. Dan otot-otot di tubuh mereka membengkak beberapa kali dalam sekejap. Namun, Harvey York sama sekali tidak sopan kepada para pejuang genetik yang mengaktifkan kekuatan supernatural mereka dan menamparkan mereka. Ketika dia berdiri di depan Sherlock lagi, lusinan prajurit genetik semuanya jatuh ke tanah dan bergerak-gerak. Segera setelah itu, Harvey York muncul kembali di depan Sherlock, dan menamparkan Sherlock yang baru saja mengeluarkan senjata api dari tangannya lagi. Seperti anjing mati, Sherlock membanting ke aula samping dan bangkit. Dia menutupi wajahnya yang bengkak dan berkata dengan tajam, "Laporkan petugas. Cepat. Ini adalah insiden diplomatik. Seberapa besar? Seberapa besar bagiku? Aku ingin anak ini berjalan-jalan tanpa makan." Ekspresi Yvonne Xavier dan Rodrigo Xavier sedikit berubah. Hanya ekspresi Patriark Xavier yang tidak berubah. Biarkan mereka melapor ke polisi. Harvey York tidak membiarkan siapapun menghentikannya, tetapi membuka mulutnya dengan setengah tersenyum. Hukum Raja Negara Besar H menetapkan dengan jelas bahwa kepemilikan senjata api secara ilegal adalah kejahatan.
Aku ingin melihat bagaimana orang-orang dari kantor polisi akan menangani orang yang memukuliku setelah mereka tiba. Lebih baik berurusan dengan kalian yang membawa senjata api. Mendengar kata-kata Harvey York, pengacara di sebelah Sherlock sedikit terkejut. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Bip bip bip. Segera. Lebih dari selusin kendaraan resmi kantor polisi muncul. Dan sekelompok besar detektif keluar dengan cepat. Detektif yang memimpin tim melihat ke arah penonton. Dan setelah memastikan bahwa ini adalah wilayah keluarga Xavier di Walsing, dia menarik napas dalam-dalam. Dalam satu tarikan napas, dia berkata, "Apa yang terjadi?" Bab 6693. Apa yang telah terjadi? Apakah negara besar kamu melanggar hukum? Beraninya seseorang memukul seseorang di siang hari bolong. Pada saat ini Sherlock mengertakkan gigi dan membuka mulutnya dan pada saat yang sama matanya tertuju pada Harvey York. Apakah kamu melihat itu? Orang ini memukuliku dan aku kehilangan beberapa gigi. Tangkap orang. Cepat dan tangkap orang. Aku tamu asing dari Amerika Serikat. Jika aku terluka dan kamu tidak merawatnya, kami di Amerika Serikat akan membuat kamu tidak bisa makan. Aku ingat bahwa wajahku bengkak dan gigiku dicabut oleh Harvey York. Apa yang paling ingin dilakukan Sherlock saat ini adalah membunuh Harvey York secara langsung. Mendengar bahwa ini sebenarnya adalah insiden diplomatik, semua agen yang hadir saling memandang dengan cemas. Hal semacam ini bisa besar atau kecil. Jika tidak ditangani dengan baik, karir mereka akan hancur. Oleh karena itu, pada saat ini, agen-agen ini hampir berbalik dan pergi dan kemudian menghubungi Istana Naga, yang bertanggung jawab atas urusan luar di antara 4 pilar, untuk menangani masalah ini. Inspektur, apa pentingnya berkelahi? Harvey York berbicara pada waktu yang tepat. Hal yang paling menakjubkan adalah aku orang yang melakukannya. Akan dikirim ke penjara selama beberapa hari. Tidak akan sakit. Tapi sebelum kamu menangkap orang, aku ingin mengatakan satu hal. Artinya sekelompok orang ini tiba-tiba menyerbu ke dalam rumah pribadi lalu mereka mengeluarkan senjata api dan hendak menyerang. Hukum Raja Negara Besar kita dengan jelas menetapkan bahwa tidak ada yang boleh memegang senjata secara ilegal. Pada saat ini orang-orang ini memegang senjata api secara ilegal dan bersiap untuk melukai orang, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Menurutku, bukan saja aku tidak bersalah, tetapi kamu harus memberiku medali warga negara yang baik. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksa pengawasan di rumah. Selain itu, senjata api di lengan mereka juga merupakan bukti kuat. Aku pikir dalam situasi seperti itu, bahkan jika itu adalah tamu asing yang tidak memahami aturan negara besar kita, maka kamu harus menegakkan hukum secara tidak memihak dan membawa mereka pergi selama 10 hari setengah bulan. Tentu saja kamu tidak perlu melakukan ini. Paling buruk aku akan mengungkap masalah ini ke internet. Aku yakin banyak orang akan keluar untuk menegakkan keadilan. Mendengar pembicaraan fasih Harvey York, sekelompok detektif dari kantor polisi semuanya tampak aneh. Harvey York benar, menurut hukum Raja Negara Besar kepemilikan senjata api secara ilegal dianggap sebagai kejahatan yang harus ditangani terlebih dahulu. Adapun Harvey York menjadi lebih impulsif dan menyakiti orang dengan tangannya. Hal semacam ini terjadi berkali-kali setiap hari. Jadi tidak peduli sama sekali. Memikirkan hal ini, mata para agen ini tanpa sadar tertuju pada Sherlock. Kelopak mata Sherlock langsung berkedut. Dia tidak menyangka bahwa hukum raja di negara besar sangat berbeda dengan hukum raja di Amerika Serikat. Kemudian dia menjadi tenang lagi dan berkata dengan suara yang dalam, "Harvey York, apakah kamu sudah gila? Biarkan kantor polisi negara besar menakutiku. Itu benar. Aku dipersenjatai dengan senjata api. Tetapi meskipun aku melanggar hukum Raja Negara Besar karena ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghukumku."
Paling-paling, deportasi saja aku. Apalagi yang bisa kamu lakukan padaku? Saat berbicara, Sherlock menamparkan meja dengan agresif. Harvey York berkata dengan ringan, "Baik untuk dideportasi. Kotoran tikus ini datang ke negara besar hak kita. Dan mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang baik. Deportasi semuanya. Selamatkan kekhawatiran dan tenaga." Ngomong-ngomong, karena masalah ini sudah dibawa ke meja, maka hanya ada dua hasil. Mengikuti hukum raja, atau keluar. Berbicara tentang ini, Harvey York melirik Rodrigo Xavier, dan berkata, "Tuan Muda Xavier, biarkan seseorang mengambil catatan pengawasan dan menunjukkannya kepada para detektif." Bab 6694. Segera, Rodrigo Xavier mengirim seseorang untuk mengantarkan komputer tablet. Hanya ada satu video di komputer itu, yaitu adegan Sherlock mengeluarkan senjata api. Melihat pemandangan ini, sekelompok agen mengedipkan mata, lalu saling memandang. Detektif terkemuka berkata dengan suara yang dalam, "Kemarilah. Bawa Tuan Sherlock dan rombongannya kembali ke kantor polisi. Dan tanyakan dengan hati-hati." Setelah selesai berbicara, Inspektur melihat Harvey York sekali lagi dan berkata, "Tuan Muda York, apakah kamu seorang korban atau bukan? Kamu harus kembali bersama kami untuk menerima penyelidikan sekarang. Kami tidak akan menganiaya orang baik manapun. Dan kami tidak akan menyayangkan orang berdosa. Tidak masalah. Bagaimana kamu ingin menyelidikinya? Aku menerima semuanya." Harvey York mengangkat bahu, dan setuju dengan tanpa menolak. Segera. Itu jam 6 sore. Pengacara yang disewa oleh keluarga Xavier membebaskan Harvey York dengan jaminan. Memang benar Harvey York bergerak. Tapi dia sangat terukur. Sherlock dan master genetik di sekitarnya tidak memiliki setengah dari mereka yang terluka parah. Jadi setelah membayar jaminan beberapa juta, dia bisa pergi. Sebaliknya, Sherlock dan kelompoknya memegang senjata api secara ilegal. Di negara besar H. Ini jelas merupakan kejahatan. Tanpa investigasi dan interogasi yang jelas, apalagi jaminan. Bahkan tidak mungkin membiarkan mereka beristirahat sebentar. Memang benar orang-orang berbakat keluar dari generasi ke generasi. Dan generasi baru menggantikan yang lama. Melihat Harvey York keluar, Patriark Xavier keluar dari kendaraan komersial Toyota. Dan menepuk pundak Harvey York dengan penuh penghargaan. Setelah Yvonne Xavier memelototi Patriark Xavier, dia menatap Harvey York dan berkata dengan lembut, "Tuan Muda York, orang seperti ini sama sekali tidak berhak mengotori tanganmu. Jika kamu memiliki catatan kriminal karena ini, apa yang harus kamu lakukan?" Harvey York tersenyum tipis, dan berkata, "Ini hanya masalah sepele. Bahkan jika aku tinggal di dalam selama beberapa hari, tidak apa-apa. Alasan mengapa aku melakukan segalanya adalah karena orang-orang seperti Sherlock pasti selalu sombong dan mendominasi. Sekarang, tidak peduli seberapa banyak dia bisa menjelaskan. Tidak peduli seberapa baik dia terhubung. Bahkan jika ada catatan diplomatik dari pihak AS. Sherlock membutuhkan setidaknya 72 jam untuk keluar. Apa yang perlu dilakukan selama periode waktu ini? Bukankah aku perlu mengajarimu keluarga Xavier?" Mendengar kata-kata ini, Yvonne Xavier, yang khawatir tetapi bingung, menyadari bahwa Harvey York tidak bertindak secara impulsif, tetapi melakukan sesuatu dengan suatu tujuan. Dia juga mengerti pujian Patriark Xavier untuk Harvey York. Saat ini Patriark Xavier tersenyum pada Harvey York dan berkata, "Tuan Muda York, jangan khawatir. Meskipun keluarga Xavier kami tidak melakukan banyak hal seperti ini, kami tahu prosesnya." Meskipun dia menoleh untuk melihat Rodrigo Xavier, dan berkata,
Hubungi media domestik dan internasional untuk melaporkan masalah ini secara berkala. Dan pria seperti Sherlock pasti membuat masalah di Amerika Serikat. Bawa barang-barang itu keluar. Biarkan orang tahu wajah aslinya. Akan lebih baik menemukan bukti bahwa dia telah melukai seseorang dengan senjata api. Maka dalam keadaan seperti itu, tekanan yang harus kita tanggung di negara besar sangat kecil. Dengan cara ini, Sherlock bisa disimpan di dalam selama mungkin. Bahkan jika itu tidak bisa dilakukan, beritahu publik bahwa dia benar-benar penjahat. Dengan cara ini, tidak peduli bukti apa yang dia berikan di masa depan, tidak ada yang akan mempercayainya. Rodrigo Xavier sedikit mengangguk dan berkata, "Dimengerti. Aku akan menggunakan kekuatan penjara naga untuk menangani masalah ini." Patriark Xavier menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keluarga Xavier, kami akan menangani masalah ini sendiri. Bila perlu, aku akan pergi ke Istana Naga untuk menjual wajah lamaku." Energi yang dapat digunakan penjara naga digunakan untuk menangani masalah lain. Bab 6695. Sebarkan tanganmu dan aktifkan semua kontak dan mata-mata di negara pulau. Bagaimanapun, pastikan untuk menemukan yang asli, salinan, dan bukti lain dari kontrak yang kami tanda tangani dengan penduduk pulau sebelumnya, dan hancurkan di tempat. Cepat. Dan itu harus diselesaikan sebelum Sherlock keluar. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya, keluarga Xavier akan menghadapi masalah yang tak terbayangkan. Patriark Xavier berbicara dengan wajah berat. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Patriark Xia, biarkan aku ikut campur dalam masalah ini. Yvonne Xavier mengenal Sky Corporationku dengan sangat baik. Jadi jika kamu perlu menggunakan energi Sky Corporation, atau bahkan jika kamu membutuhkanku untuk mengambil tindakan, buka saja mulutmu." Kali ini, menghadapi konsorsium keluarga Xavier dari Amerika Serikat, nyatanya, itu terjadi secara kebetulan. Sedemikian rupa sehingga aku benar-benar dapat berpikir bahwa kejadian ini merupakan tindak lanjut dari aliran Shinto. Orang di belakang layar yang memanipulasi masalah ini pasti orang Amerika. Tujuannya bukan hanya untuk menargetkan keluarga Xavier, tetapi lebih cenderung mengacaukan negara besar Jadi, cepatlah. Dan kamu harus menyelesaikan tugas. Aku ingin mengendalikan kemungkinan risiko dan kerugian seminimal mungkin. Mendengar kata-kata Harvey York, Patriark Xavier sedikit terkejut. Apa yang dia pikirkan hanyalah urusan keluarga Xavier. Tetapi tanpa diduga, apa yang dipikirkan Harvey York adalah urusan seluruh negara besar Meskipun apa yang dikatakan Harvey York tampak dibesar-besarkan, dari sudut pandang tertentu, itu tidak dibesar-besarkan sama sekali. Begitu benar-benar ada jejak aksi tingkat tinggi dari AS di belakang layar. Maka jika seseorang gagal menanganinya dengan benar, kekuatan nasional negara besar akan hilang. Dengan mengingat hal ini, Patriark Xavier tidak menolak tawaran Harvey York untuk bergerak, tetapi dengan cepat mengambil ponselnya dan mulai menelepon untuk mengatur berbagai hal. Pada saat yang sama, dia juga mendelegasikan sebagian wewenang kepada Yvonne Xavier. Jelas berharap dia akan menggunakan energi Harvey York untuk menemukan apa yang mereka butuhkan secepat mungkin. Namun, setelah mengatur hal-hal ini, Patriark Xavier masih menatap Harvey York dengan ekspresi yang agak dalam. Bisakah pria seperti ini benar-benar dikendalikan oleh cucuku yang konyol? Atau haruskah aku katakan, apakah benar-benar hal yang baik bahwa aku dengan sepenuh hati ingin Harvey York menjadi menantuku? Malam itu, larut malam, klub pribadi yang sangat tersembunyi di Wolsing, di antara kotak tertinggi di dunia Suzhou dan Hangzhou. 12 wanita dengan wajah cantik dan sosok mempesona menari di tengah lantai dansa. Dikelilingi oleh pipa kuno, sitar,
Ketika suara musik sutra keluar. Rasanya seperti mendengarkan musik di pagar pada zaman kuno. Pria anggun berjas putih itu sedang memegang secangkir teh. Minum sambil mengagumi pemandangan indah di depannya. Jika seseorang dari manajemen senior Wolsing hadir, mereka akan dapat mengenali sekilas bahwa orang ini adalah Jonathan Leduc, kepala 4 Tuan Muda Wolsing dan Tuan Muda Wolsing yang pertama. Saat lagu berakhir dan para penari istirahat, pintu kotak perlahan didorong terbuka. Lalu sesosok tubuh masuk dengan cepat. Orang ini sangat tinggi dan kuat dalam penampilan dan penampilan. Dengan sedikit temperamen unik seorang Tao. Tetapi ketika dia berada di depan Jonathan Leduc, dia seperti anjing di dalam debu. Orang ini secara mengejutkan adalah salah satu tangan kanan Jonathan Leduc, Aitor Oviedo yang dikenal sebagai salah satu raja di Jalan Wolsing. Pada saat ini, Aitor Oviedo berjalan cepat ke sisi Jonathan Leduc, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Leduc, benar-benar kejahatan mengganggu istirahatmu. Namun, bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Mohon maafkan aku." Bab 6696. Kelopak mata Jonathan Leduc tidak bergerak. Dia hanya berkata dengan ringan, "Katakan." Aitor Oviedo berkata dengan suara rendah, "Sherlock, yang baru saja kembali dari Amerika Serikat, diseret oleh orang-orang dari kantor polisi. Selain itu, ada berita dari kantor polisi. Masalah ini ditanggapi dengan serius oleh pejabat senior kantor polisi Wolsing, dan nota diplomatik dari Amerika Serikat juga telah diterima. Jadi, Departemen Kepolisian akan menangani masalah ini dengan adil. Menurut informasi yang aku dapat, meskipun Sherlock mungkin tidak bersalah, dia tidak boleh dideportasi. Tapi setidaknya kamu harus menutupnya selama 3 hari 3 malam." Jonathan Leduc menghabiskan secangkir tehnya dengan sembarangan, dan berkata dengan ringan, "Bukankah dia kembali untuk menaklukkan keluarga Xavier di Wolsing? Mengapa orang langsung masuk begitu mereka tiba? Siapa yang begitu cakap?" Harvey York. Aitor Oviedo merasa giginya sedikit masam. Tapi dia tetap harus menyebutkan namanya. Harvey York lah yang memiliki hubungan yang tak tertahankan dengan Nona Olaya Quillan dan yang dihargai oleh Putri Klu Leduc. Pada saat yang sama, menurut informasi yang aku dapatkan, dia masih Presiden Aliansi Bisnis Negara Besar H dan perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara Besar H. Aliran Shinto yang datang untuk menendang aula kali ini diratakan olehnya. Juga, kematian Hector Thompson tampaknya ada hubungannya dengan dia. Singkatnya, meskipun penyelidikan kami saat ini tidak akurat, Harvey York ini jelas tidak sederhana. Dengan dia menonton, Sherlock hanya bisa menganggap dirinya tidak beruntung. Namun, apa yang aku tidak mengerti adalah bahwa metode orang ini sebelumnya semuanya kuat dan tegas. Mengapa kali ini begitu menjijikkan? Apakah dia takut pada orang Amerika? Kamu sudah bersamaku begitu lama. Apakah kamu masih bodoh? Jonathan Leduc meletakkan cangkir tehnya dan melirik Aitor Oviedo. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Harvey York ingin membuat orang jijik? Atau takut pada seseorang? Bukankah demikian? Aitor Oviedo dimarahi dan tidak berani membantah. Tapi di mata bawahanku, ini seharusnya menjadi sedikit kecerdasan di tempat. Lagi pula, jika dia sangat pandai menyusun strategi, bagaimana dia bisa menamparkan Sherlock di depan begitu banyak orang? Jika Sherlock tidak mengambil senjata api, aku khawatir orang yang masuk adalah Harvey York. Aku menyuruhmu untuk belajar lebih banyak, tetapi kamu hanya pergi untuk beternak babi. Ekspresi Jonathan Leduc tidak banyak berubah. Dia hanya menyalakan cerutu tanpa tergesa-gesa. Harvey York tidak bertindak impulsif. Dia mungkin merasakan bahwa Sherlock memiliki senjata api di tangan, dan menyimpulkan apa yang akan dilakukan Sherlock dari gaya aktingnya yang impulsif.
Itu sebabnya dia membuat konspirasi. Tujuan awalnya adalah membiarkan Sherlock masuk dan mengulur waktu. Ketika Sherlock berbicara dengan kita di telepon, bukankah dia terus mengatakan bahwa dia memiliki modal yang cukup untuk memenangkan keluarga Xavier di Walsing? Aku khawatir. Setelah dia keluar, yang disebut ibu kota ini tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Artinya, sejak ronde pertama, Sherlock kalah. Jika kamu ingin mengambil kembali keluarga Xavier, atau dengan kata lain, menekan keluarga Xavier, aku khawatir itu tidak mungkin terjadi di masa depan. Aitor Oviedo terkejut sesaat, dan berkata, kupikir anak ini memiliki anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang sederhana. Jonathan Leduk berkata dengan ringan, jika dia benar-benar berpikiran sederhana, dia tidak akan bisa sampai sejauh ini. Kamu terlalu banyak berkelahi dan membunuh. Jadi kamu lupa bahwa di dunia ini, pisau pembunuh yang sangat kuat tidak dapat melihat darah. Bab 6697. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Aitor Oviedo berkata dengan lembut, Tuan Muda Leduk, apakah kamu terlalu memuji Harvey York? Aku memikirkannya dengan hati-hati. Dia memang punya sedikit otak, tapi hanya sedikit. Dalam situasi keseluruhan Walsing, dia paling banyak adalah bidak. Dia mampu membuat beberapa prestasi dan membuat jijik beberapa orang. Terus terang, itu karena keberuntungannya. Jonathan Leduk meletakkan cangkir teh di tangannya, menghela nafas, dan berkata, semoga berhasil. Tentu saja, kuakui bahwa dia beruntung di dalamnya. Namun, apakah menurutmu seseorang bisa sangat beruntung sehingga setelah tiba di Walsing, dia memenangkan aliansi bisnis negara besar H dengan menulis dan aliansi bela diri negara besar H dengan paksa? Mereka yang menentangnya, apakah mereka muda atau muda dari 10 keluarga teratas? Atau penduduk pulau yang sombong dan mendominasi? Semuanya akan berakhir sengsara. Selain itu, dia juga mulai ikut campur dalam pekerjaan rumah dari 10 keluarga teratas dan 5 keluarga kuno. Ini juga berarti, sengaja atau tidak, dia telah melakukan kontak dengan lingkaran teratas dan sumber daya dari negara besar H. Yang paling penting adalah orang seperti itu tidak dikenal sebelum memasuki Walsing. Tidakkah menurutmu dia menakutkan? Mendengar penjelasan Jonathan Leduk, mata Aitor Oviedo berkedut. Lalu dia berkata dengan lembut, benar-benar menakutkan. Ketika dia melakukan hal-hal ini, sepertinya itu mudah, tapi nyatanya, tidak ada yang sederhana. Tanpa curah hujan tertentu, tanpa kemampuan tertentu untuk melakukannya, sulit mencapai langit. Selain itu, dia hanya menggunakan satu tamparan untuk menyelesaikan masalah terbesar yang dihadapi keluarga Xavier, dan membantu keluarga Xavier menang setidaknya 3 hari atau lebih. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai licik dan dalam. Itu karena dia tahu bagaimana menghadapi siapapun yang harus dia gunakan. Dia tahu bagaimana menempatkan dirinya pada posisi terbaik dalam suatu situasi. Orang seperti itu tampaknya adalah orang yang unggul secara alami. Berbicara tentang ini, ekspresi Aitor Oviedo menjadi jelek, dan dia merasa sepertinya dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Tapi Jonathan Leduk tidak marah karena ini. Dia memiliki sedikit ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya. Bagaimanapun, itu hal yang baik bahwa bawahanku bisa menjadi lebih pintar. Oleh karena itu, pada saat ini Jonathan Leduk duduk lagi, dan bahkan melemparkan cerutu ke Aitor Oviedo. Lalu berkata dengan ringan, mulai sekarang, berapa banyak waktu yang harus aku habiskan untuk masalah Harvey York ini? Ya, Tuan Muda Leduk, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aitor Oviedo memasang ekspresi serius di wajahnya. Keluarga Xavier sekarang memiliki sarana untuk menghadapinya. Haruskah kita bergerak? Kalau tidak,
Begitu semuanya berjalan dan Sherlock keluar di masa depan, itu tidak akan banyak berguna. Apa yang kita lakukan dengan urusan keluarga Xavier? Jonathan leduk menggelengkan kepalanya. Sumber daya keluarga Xavier sangat berharga. Dan keluarga Xavier sepertinya akan runtuh kapan saja. Ini adalah fakta objektif. Aku benar-benar ingin menembak. Tapi aku tidak bisa. Lagi pula, setelah keluarga leduk, kepala dari 10 keluarga teratas kita menelan keluarga teratas lainnya. Itu akan menimbulkan konsekuensi bencana bagi situasi di negara besar H. Jadi, hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam masalah ini adalah duduk di pinggir lapangan. Mari kita lihat apakah Sherlock dapat berbalik melawan angin dalam keadaan seperti itu. Jelas, untuk Jonathan leduk. Dia tidak tertarik pada hal-hal dengan risiko yang tidak dapat dikendalikan. Bab 6698. Aitor Oviedo sedikit terkejut dan berkata, Tuan Muda Leduk, jika kita hanya duduk di pinggir lapangan, Sherlock pasti akan dipermainkan sampai mati. Barang lama Patriark Xavier tidak dapat diprediksi. Ditambah hubungan Rodrigo Xavier dengan penjara naga dan penjaga naga. Yvonne Xavier bukan orang biasa. Dan sekarang Sherlock masuk lagi. Dan saat dia keluar bunga daylilies sudah dingin. Jonathan leduk menjentikkan jarinya dengan santai. Dan berkata dengan acuh tak acuh. Kami adalah orang-orang yang menonton dari pinggir. Meskipun kami tidak dapat melakukan hal-hal yang terlalu jelas. Tapi sebagai teman Sherlock, kami ingatkan, itu tidak cukup, kan? Sherlock juga anggota konsorsium keluarga Xavier di Amerika Serikat. Katakan saja padanya jika dia tidak tahu bagaimana menghadapi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Kalau begitu biarkan dia mati secepat mungkin. Mendengar kata-kata tenang Jonathan leduk, Aitor Oviedo langsung mengangguk. Masalahnya harus mengakhirinya. Situasi yang dihadapi Sherlock saat ini memang harus diselesaikan oleh Sherlock sendiri. Sejauh menyangkut energi dan koneksi konsorsium keluarga Xavier di Amerika Serikat, begitu mereka tahu apa yang akan dilakukan. Keluarga Xavier di Walsing tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk menangani dan menyelesaikannya. Selain itu, kamu harus melakukan satu hal lagi. Jonathan leduk mengambil tablet dari desktop. Dan dengan santai membolak-baliknya beberapa kali. Kamu sendiri yang pergi ke Chengjiagou. Dan mengirimkan set seni bela diri kuno yang aku kumpulkan sebelumnya. Kamu beritahu wanita tua di Chengjiagou. Katakan saja. Aku setuju dengan pernikahan antara Chengjiagou, tempat suci seni bela diri, dan keluarga leduk kita di Walsing. Tentu saja. Adik perempuanku selalu bangga dan sombong. Apakah Tuan Muda Chen dapat memenangkan hatinya tergantung pada kemampuannya sendiri. Mendengar kata-kata Jonathan leduk, Aitor Oviedo terkejut sesaat. Lalu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Leduk, meskipun kamu memiliki hubungan normal dengan Putri Leduk, pertanyaannya adalah, Chengjiagou hanyalah tempat suci seni bela diri. Kualifikasi apa yang bisa membuat menikah dengan keluarga Leduk? Keluarga Leduk adalah keluarga nomor 1 di negara besar H. Selain itu, ketika Chen Tiangang ingin menikahi Putri Leduk, dia bertindak seolah dia akan melempar meja jika keluarga Leduk menolak. Jika kamu mengakuinya seperti ini, akankah dunia luar berpikir bahwa keluarga Leduk kita tidak sebaik sebelumnya? Aitor Oviedo memiliki sikap kaki anjing nomor 1 Jonathan Leduk. Dan saat ini dia sedang memikirkan Jonathan Leduk. Chengjiagou, tempat suci seni bela diri, pernah mengirim seseorang untuk melamar pernikahan sebelumnya. Tetapi mereka telah ditolak dengan tegas. Hubungan antara kedua belah pihak sangat buruk. Dalam situasi ini, Jonathan Leduk masih ingin memprovokasi Chengjiagou. Aitor Oviedo tidak bisa memahaminya sama sekali. Jonathan Leduk melirik Aitor Oviedo.
dan berkata dengan ringan, "Kapan aku bisa membiarkan kamu menunjukkan pekerjaanku? Kamu hanya perlu melakukannya. Jika kamu masih ragu, izinkan aku memberitahumu satu hal lagi. Itu berarti Harvey York dan adikku tersayang sangat dekat. Berkali-kali aku ragu apakah aku menginginkan saudara ipar yang lain. Meskipun dengan temperamen adikku, aku mungkin tidak menyukai Harvey York. Tapi masalahnya, ada sebuah idiom di dunia ini yang disebut, semua mulut menghasilkan emas." Mendengar ini, Aitor Oviedo tiba-tiba tersadar. Bajingan ini tidak hanya berani merampok wanita dengan tuan muda leduk, tetapi juga merampok wanita dengan Chen Tiangang. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis mati. Jonathan Leduk berkata dengan enteng. "Berhenti bicara omong kosong. Ingat, beritahu Sherlock. Katakan saja, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Kuharap dia akan membantuku menerima Chen Tiangang dan Tuan Muda Chen yang datang dari jauh." Bab 6699. Keesokan harinya. Dini hari. Masih ada 2 hari lagi sebelum Sherlock bisa keluar dari penjara. Dan keluarga Xavier juga telah mengerahkan semua energi mereka hari ini. Di satu sisi, media telah memilih kesempatan untuk menghasilkan beberapa pencarian panas. Di sisi lain, telah sepenuhnya meluncurkan petunjuk tersembunyi sebelum diluncurkan. Ia ingin melakukannya menemukan kontrak ditandatangani dengan negara pulau. Namun, waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Tetapi tampaknya tidak banyak kemajuan. Sky Corporation. Kantor Presiden. Harvey York baru saja selesai membaca beberapa dokumen yang ada. Dan ketika dia akan menggigit peluru dan membaca dokumen lainnya, dia melihat pintu kantor perlahan didorong terbuka. Saat berikutnya, Yvonne Xavier, yang mengenakan rok ibu tiri, berjalan perlahan, memegang kopi yang baru diseduh di tangannya, dan dengan lembut meletakkannya di atas meja di depan Harvey York. Ketika Harvey York melihatnya muncul, dia terkejut sesaat dan berkata, "Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Apakah masalah keluarga Xavier sudah diselesaikan?" Yvonne Xavier menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tapi urusan keluarga Xavier hanya bisa diatur. Apakah bisa diselesaikan atau tidak? Pada akhirnya, ini semua tentang melakukan yang terbaik dan mematuhi takdir. Daripada merengut di rumah Xavier, lebih baik aku datang ke Sky Corporation untuk melakukan beberapa pekerjaan, sehingga setidaknya aku layak menerima gaji yang kamu bayarkan kepadaku, kan?" Karena itu, Yvonne Xavier berkedip pada Harvey York. Harvey York berkata tanpa berkata-kata, "Jika Patriark Xavier mendengar apa yang kamu katakan, aku khawatir dia akan datang dan menghancurkan kantorku segera." Setelah berbicara, Harvey York menyesap cangkir kopi, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Oke, berhenti bicara omong kosong. Ceritakan padaku bagaimana keadaannya sekarang." Yvonne Xavier sedikit mengernyit. Dia melihat bahwa Harvey York benar-benar berhubungan dengan keluarga Xavier. Jadi dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara dengan lembut. Segalanya tidak berjalan dengan baik. Pertama, Sherlock menemukan seorang pengacara yang mahir dalam hukum kedua negara. Setelah serangkaian operasi, dia harus dibebaskan dengan jaminan pada pukul 12 siang lusa. Jadi, kita kehabisan waktu. Kedua, kami tidak menemukan apa yang kami inginkan di negara pulau. Menurut analisis intelijen yang ada, hal-hal itu masih ada di Wolsing. Tetapi di Wolsing yang besar, kantor atau gedung perkantoran manapun dapat mengambil kontrak itu. Tersembunyi dengan baik. Jadi mungkin sulit untuk menemukannya. Ketiga, menurut informasi yang aku dapat, setelah Sherlock keluar lusa, dia akan mengadakan konferensi pers.
Menilai dari persiapan konsorsium keluarga Xavier saat ini di Amerika Serikat, mereka akan menghancurkan panci dan menahan kita sampai mati bersama. Karena itu, Yvonne Xavier mengangkat bahu. Tapi itu bagus juga. Mari kita selesaikan masalah ini untuk selamanya agar tidak menjadi masalah di masa depan. Ini disebut nyeri jangka panjang lebih buruk daripada nyeri jangka pendek. Sayang sekali Tuan York berusaha keras untuk memperjuangkan waktu kita. Mendengar ini, Harvey York tersenyum ringan dan berkata, ini tidak dianggap melelahkan. Setidaknya, 3 hari ini cukup untuk mengatur suasana opini publik yang menguntungkan bagi keluarga Xavier, dan juga membuat persiapan terlebih dahulu untuk menghadapi masalah seperti itu. Dibandingkan dengan pertempuran yang tidak dipersiapkan, tidak peduli bagaimana pertempuran berikutnya dilakukan, aku percaya bahwa keluarga Xavier tidak akan kalah. Yvonne Xavier sedikit tersenyum dan baru saja akan mengatakan sesuatu. Ponselnya tiba-tiba bergetar hebat. Yvonne Xavier meliriknya tanpa sadar, dan kemudian menghubungkan telepon. Segera, suara panik Putri Xavier datang dari seberang. Kakak, sesuatu terjadi. Sesuatu yang serius. Bab 6700. Setengah jam kemudian, Harvey York dan Yvonne Xavier muncul bersama di unit perawatan intensif rumah sakit St. Mary yang diinvestasikan oleh keluarga Xavier di Walsing. Begitu mereka berdua muncul, mereka melihat Rodrigo Xavier, Putri Xavier dan yang lainnya dari keluarga Xavier berjalan dengan cepat. Nona Xavier, Tuan Muda York. Jelas. Orang-orang ini sudah menganggap Harvey York sebagai salah satu dari mereka. Yvonne Xavier sedikit mengangguk, lalu berkata dengan lembut, apa yang terjadi? Rodrigo Xavier memberi isyarat mengundang, dan berkata dengan lembut, kamu akan tahu saat kamu masuk dan melihatnya. Yvonne Xavier dan Harvey York saling memandang, dan mengikuti Rodrigo Xavier ke ICU. Aku melihat bahwa di bangsal terdalam, ada banyak instrumen yang terus berputar, dan semua jenis lampu yang menyilaukan terus berkedip. Di tempat tidur di tengah bangsal, Patriark Xavier memasukkan lebih dari selusin tabung ke dalam tubuhnya, dan berbagai cairan terus disuntikkan. Dengan suntikan cairan, tanda-tanda vital Patriark Xavier sepertinya terus berayun antara bahaya dan keseimbangan. Mengapa Patriark Xavier tiba-tiba mengalami kecelakaan? Kelopak mata Yvonne Xavier berkedut. Agak sulit dimengerti. Dia juga bertemu Patriark Xavier saat makan malam tadi malam. Kenapa? Patriark Xavier tiba-tiba terbaring di unit perawatan intensif. Pada jam 8 pagi ini, sesaat setelah kamu meninggalkan rumah, seseorang mengantarkan kotak kurir dengan beberapa simbol kuno di atasnya, dan disebutkan bahwa pemiliknya harus membukanya sendiri. Ketika Patriark melihat simbol-simbol itu, dia mengabaikannya dan melakukannya sendiri. Lalu ada udara hitam naik ke langit, dan Patriark jatuh koma di tempat, dan kami segera mengirimnya. Tapi menilai dari situasi saat ini, kita harus mencari tahu apa itu udara hitam sesegera mungkin. Dan kemudian meresepkan obat yang tepat untuk merawat Patriark. Kalau tidak, kamu benar-benar harus bertanggung jawab. Rodrigo Xavier menatap Yvonne Xavier dalam-dalam, dan berbicara dengan makna yang dalam. Yvonne Xavier mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, Rodrigo Xavier, apa maksudmu? Apakah menurutmu aku memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan kekacauan ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku sangat menghargai posisi Patriark dari keluarga Xavier? Rodrigo Xavier menggelengkan kepalanya dan berkata, Yvonne Xavier, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Jika aku memiliki pemikiran ini, aku tidak akan membiarkanmu muncul di sini. Maksudku, sepertinya seseorang sangat ingin menempatkanmu di atas.
Wajah Yvonne Xavier terlihat sedikit lebih baik saat mendengar ini. Tapi dia masih terus mengerutkan kening. Mungkinkah konsorsium keluarga Xavier Amerika Serikat? Setelah berpikir sejenak, Yvonne Xavier berbicara pelan. Tidak, sebelum orang lain dapat berbicara. Harvey York menyipitkan matanya dan berbicara dengan ringan. Tuan Muda Xavier, kamu pasti sudah melihatnya. Patriark Xavier pasti menderita semacam serangan mental. Dan serangan mental semacam ini hanya bisa dilakukan oleh master seni bela diri kuno. Jadi, orang yang mengatur game ini seharusnya bukan keluarga Xavier dari Amerika Serikat. Setidaknya itu harus menjadi tempat suci seni bela diri. Hanya saja aku tidak bisa mengetahuinya. Mengapa orang-orang dari Tanah Suci Seni Bela Diri campur tangan pada saat kritis ini? Rodrigo Xavier berkata terus terang. Tuan Muda York, sejujurnya, karena kamu adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara besar aku awalnya curiga bahwa kamulah yang mengatur jebakan. Lagi pula, dari sudut pandang yang dangkal, Yvonne Xavier berada di posisi teratas. Dan orang yang paling diuntungkan adalah kamu. Yvonne Xavier mengerutkan kening. Dan berkata, Rodrigo Xavier, kamu terlalu jauh. Rodrigo Xavier menggelengkan kepalanya. Dan melanjutkan. Tapi aku segera memikirkannya lagi. Apakah ada seseorang yang tidak ingin keluarga Xavier terlalu dekat denganmu? Dan itulah mengapa mereka menggunakan trik ini. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.